Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fattaqullah ayyuhal muslimuna qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wasau yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun wa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqu fala taghurrannakum kumul hayawatu dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Tak bosan-bosannya saya selaku khotib ingin berwasiat kepada diri khotib sendiri dan para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat takwa tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Pada kesempatan siang hari ini saya selaku khotib akan menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul berilmu sebelum beramal. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara wujud syukur yang harus kita tampakkan adalah menjaga ketakwaan kita dan meningkatkannya kepada kesempurnaan, menjauhi semua larangannya. Namun, mungkinkah kita mengenal perintah dan larangan Allah tanpa ilmu? Oleh karena itu, dalam mimbar yang mulia ini, saya menyeru pribadi saya dan hadirin sekalian untuk bertakwa dan belajar banyak tentang perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mewujudkan ketakwaan kita dan keimanan kita yang lebih sempurna lagi. Kaum muslimin rahimakumullah. Agama Islam sebagai agama yang sempurna, indah dan menyejukkan telah menjadikan ilmu sebagai sumber kejayaan dan kejahilan sebagai simbol kejumudan, kesengsaraan dan keterbelakangan. Karenanya kita temukan dalam ajaran Islam kewajiban kita belajar dan berilmu seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan Islam mencela dan menyalahkan orang yang berbicara dan beramal tanpa ilmu, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna ma harrama rabbil fawahisha ma dzahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, Rabbku hanya yang mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang mana Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 20. Al-A'raf ayat 33. Firman Allah dalam ayat di atas adalah larangan yang bersifat umum dari berbicara dalam masalah agama tanpa dasar ilmu.
Demikian juga Allah melarang kita beramal dan berkata dengan taklid dan mengekor pendapat orang lain tanpa mengetahui dasarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam memandang bahwa perkataan itu dihukumi benar dan diterima bila dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari membuat judul salah satu bab dan sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wa al-amal. Bab yang menjelaskan harusnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Beliau berdalil dengan firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum." Kaum muslimin rahimakumullah, jelaslah di sini bahwa Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini sebagai dasar kewajiban berilmu dalam berkata dan beramal. Ini menunjukkan bahwa seorang harus mengetahui atau berilmu dahulu baru kemudian berkata atau beramal. Jadi dapat kita simpulkan, jika kita ingin beramal maka kita harus berilmu. Jika kita beramal tanpa ilmu, bisa saja saat kita menyampaikan hal yang kita amalkan tersebut, kita salah menyampaikannya. Jadi oleh karena itu Allah menyarankan dan para ulama menyarankan agar kita berilmu dahulu baru beramal. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, dalam surat Al-A'raf ayat 33 dan ayat 36. Ma'asyiral rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat berkata dan beramal dengan ilmu dan bukannya dengan kebodohan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, namun perlu diingat oleh kita semua bahwa dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut harus dengan merujuk kepada pemahaman para pendahulu umat ini. Mereka adalah para sahabat, tabi'in dan iman mujahid yang sudah dikenal komitmennya dalam Islam dan ajarannya. Bertanyalah kepada para ulama yang berilmu luas dan bertakwa dalam masalah-masalah yang belum diketahui atau belum terpahami dengan baik. Semua itu untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Mudah-mudahan dengan mengambil bimbingan dan arahan para ulama tersebut, kita dapat memahami ajaran Islam yang benar dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa jibi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hajna ijasi sahlan. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.